Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ku datang, Juru Selamat, Namens het bestuur van Perkie Nederland heten we de hele gemeente van harte welkom. De dienst wordt vandaag geleid door dominee Otto Roef. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe. Laten wij ons buigen voor de Heere, onze God, om zijn liefde en trouw. Daarom verzoeken wij de gemeente op te staan om samen te zingen. Kidung Jemaat 2, vers 1 en 2.
yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bersalah dan saudara boleh duduk. Mari kita mulai jam pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 15 yang berbunyi sedemikian. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Nehemia pasal 9 ayat 15, Nats pembimbing. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 ayat 4. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengasuhan-Mu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan dan mengaku kesalahan kami di muka hadirat Tuhan sendiri. Mari kita bersatu. Kini Tuhan, kami boleh datang bersama
ucapkan banyak terima kasih. Lewat live stream ini kami boleh bersatu dengan anak-anak-Mu. Dan kiranya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam usbu yang sudah, dengan akibat bahwa kami menjauhkan diri daripada-Mu, Tuhan boleh mengampuni kami. Angkatlah beban-beban dari bau-bau kami, dan kami disucikan oleh Tuhan sendiri, boleh diterima sebagai anak-anak. Tuhan, kerjalah sedemikian. Sucikanlah kami, supaya kami juga mengampuni saudara-saudari kami berbuat salah terhadap kami, dengan maksud untuk merupakan jemaat-Mu, jemaat Yesus Kristus. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami boleh bawa hanya di dalam nama Dia, anak-Mu laki-laki, Yesus Kristus sendiri. Amin. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 45 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami boleh kenal dalam anak-Mu laki-laki Yesus Kristus. Kami boleh mendengar apa yang Engkau berfirman kepada kami. Tetapi kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami doakan Engkaulah lewat Roh-Mu boleh pimpin kami dalam pendengaran firman-Mu yang kudus, dan segala sesuatu yang terdengar dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan boleh ditanam dalam hati-hati kami, dan firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh menjadi roti sehari-hari bagi kami. Kerjalah dengan Roh-Mu, dan apa yang didengar boleh ditanam dalam kami sekalian dan boleh terlihat
buah-buahan yang baik, karena Engkau-lah sendiri yang dalam kami kerja. Buka hati kami untuk terima firman-Mu. Buka akal budi kami Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu, supaya kami boleh dapat mengerti. Doa ini kami bawa di dalam Dia sendiri, Kepala Gereja, Tuhan kami, Anak-Mu laki-laki sendiri, Yesus Kristus. Amin. De schriftlezing is genomen uit Mattheüs 14, vers 13 tot en met 21. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen hoorden het, gingen de stad uit en liepen hem achterna. Toen hij aan land ging, zag hij een grote menigte mensen. Hij was met hen begaan en genas hun zieken. Tegen de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe. Het is hier erg afgelegen en het is al laat, merkten ze op. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze in de dorpen eten gaan kopen. Ze hoeven niet weg te gaan, zei Jezus. Geven jullie hen maar te eten. Maar we hebben hier maar 5 broden en 2 vissen, antwoordden ze. Breng die hier, zei hij. Hij zei de mensen dat ze op het gras moesten gaan zitten. Toen nam hij de 5 broden en de 2 vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak het zegengebed uit. Hij brak de broden in stukken en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze weer door aan de mensen. En ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. Ze haalden de brokken op die over waren, 12 manden vol. Het aantal mannen dat gegeten had, was ongeveer 5000. Vrouwen en kinderen dus niet meegerekend. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus tolong mereka. Berikanlah mereka apa yang mereka perlu, yaitu pandangan hidup yang baik, supaya mereka itu dapat hidup. Di tempat ini, di tempat yang sunyi, yang tadi kita dapat baca dalam pembacaan Alkitab. Tempat yang sunyi. Di tempat itu terdengar, kamu harus memberi mereka makan. Itulah keindahan dari kabar Alkitab. Bahwa kabar yang bagus ini sering bergema dalam situasi ketidakberdayaan. Situasi yang prospek kecil, tidak ada jalan keluar. Karena murid-murid Yesus datang kepadanya pada malam hari dan berkata, Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa untuk diri sendiri. Pada tempat sunyi itu, tempat terpencil, di malam hari, Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Yesus sendiri, Yesus datang dari tempat yang sunyi. Tuhan ingin sendirian.
Dia pergi ke tempat sunyi itu setelah dapat dengar bahwa temannya, saudaranya, Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes. Dan segera setelah itu, penginjil Matius cerita setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirkanlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Memang Tuhan ingin sendirian. Tuhan mau mengatasi kematian saudaranya menurut caranya sendiri. Mungkin juga Tuhan dalam sendirian berdoa pada tempat sunyi ini dekat Bapanya. Nah, begitulah boleh mengatasi kematian Yohanes. Tuhan sering mengunjungi tempat-tempat sunyi terpencil itu untuk menyendiri bersama Bapanya. Tempat-tempat sunyi seperti pada gurun atau gunung dengan maksud untuk berdoa, mencari kedekatan dengan Bapanya. Di tempat-tempat sunyi kehidupan kita dalam kesunyian yang mendalam, mungkin juga situasi kita itu dikelilingi oleh kegelapan. Dalam keadaan semacam itu kita mencari Tuhan. Alkitab sangat jelas tentang tempat-tempat sunyi di mana terjadi pertemuan Tuhan dengan manusia. Ada banyak di dalam Alkitab. Contoh-contohnya, umpamanya Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, tempat sunyi. Atau Elia ketika ia sudah putus harapan dan tidak mau hidup lagi karena Ratu Isabel mau bunuh dia. Akibatnya Elia harus lari. Dan pertemuan dengan Tuhan terjadi di tempat sunyi, Gunung Horeb. Yesus yang berpuasa dan berdoa kepada Bapanya di padang gurun 40 hari, 40 lamanya, sebelum ia mulai pekerjaannya di dalam dunia ini. Dan di nats pembimbing kita, Nabi Nehemia yang juga mengacu pada pertemuan antara Tuhan dan umatnya di tempat sunyi di padang gurun. Dan ia katakan, Tuhan memberi umatnya roti dan langit dan menghilangkan lapar, dan air dikeluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Semua pertemuan dengan Tuhan di tempat yang sunyi menyebabkan bahwa manusia dapat hidup kembali, dapat kekuatan kembali, dapat pandangan yang baik, supaya manusia boleh bangkit berdiri lagi. Ini tidak hanya berlaku pada saat itu, masa dulu, tetapi kita percaya bahwa sampai sekarang masih berlaku. Dalam masa sekarang, kiri kanan di dalam dunia ini, kita berada dalam keadaan yang tidak gampang. COVID-19, virus yang sangat kecil, tapi toh berkuasa di dalam dunia, mempengaruhi hidup manusia, terlebih hidup mereka yang tergantung dari orang lain, mereka yang membutuhkan perawatan, mereka yang peka. Tetapi toh Tuhan terus berbicara kepada manusia. Apakah manusia dapat dengar dan apakah manusia mau dengar? Tetapi ya juga di tempat sunyi orang banyak itu, mereka dapat tahu bagaimana mereka boleh menemukan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengikutinya melalui darat, dan bersama mereka ada orang-orang sakit itu tertulis, orang-orang yang terbergantung, orang-orang yang yang sensitif, orang-orang yang tidak bisa urus diri sendiri, tetapi yang membutuhkan perawatan, perlu pertolongan
sehingga mereka boleh mendapat kekuatan kembali lagi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan disentuh yang mendalam, akibatnya mulai merawat akan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit itu. Mereka yang mampu mengurus diri sendiri, mereka itu tidak perlu dokter. Mereka itu akan berhasil. Dan justru ini yang murid Tuhan berkata kepada Tuhan, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa untuk diri sendiri. Ternyata bahwa murid-murid Tuhan tidak perlu dengan orang banyak itu. Orang banyak itu yang di tengah-tengah mereka ada orang-orang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu pertolongan. Suruh mereka pulang supaya mereka ini dapat memberi makanan untuk diri sendiri. Beda besar dengan apa yang tadi kita dapat baca tentang sikap Tuhan. Waktu Tuhan melihat orang banyak itu, tertulis, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan akibatnya Tuhan mulai tolong. Di murid-murid tidak ternyata hati tergerak, dan akibatnya juga tidak ternyata belas kasihan. Hanya biarlah mereka memberi makanan untuk diri sendiri. Tidak, bukan itu yang Tuhan maksud, bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak inginkan yang dominan sekarang ini urus diri sendiri. Dan jika manusia tidak bisa urus diri sendiri, peh, tahu sendiri. Tuhan tidak inginkan itu sama sekali. Mentalitas itu mengarah pada egoisme, perpecahan, ketenangan yang tidak baik. Tidak perlu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus mengurus, merawati mereka. Kamu yang adalah murid-muridku, kamu yang mengenal aku, kamu yang sudah bersamaku beberapa waktu, kamu merawati mereka di tempat sunyi ini, di mana sudah mulai gelap. Tapi Tuhan kita tidak ada punya apa-apa. Murid-murid Tuhan berkata, hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian Yesus menunjukkan kekuatan dari belas kasihan. Berarti kekuatan dari kasih. Jika manusia membiarkan kekuatan kasih ini di dalam hidupnya, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 baku penuh. Pelajaran Tuhan kepada siapa yang mau dengar dalam pembacaan ini, yaitu manusia bisa saling memberi makan dengan segala yang ada pada dia, yang ia memiliki. Juga kalau manusia berpikir apa yang ia miliki itu tidak cukup, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi jika
manusia membagi dengan apa yang gambar Tuhan, yaitu belas kasihan yang mendalam, dengan kasih yang mendalam di dalam nama Tuhan, maka manusia dapat melihat akibat-akibatnya, bahwa manusia memang mampu untuk melakukan apa-apa yang ia pertama-tama sangka tidak bisa. Manusia cukup mampu untuk memberi makanan pada orang-orang. Justru mereka yang berada di tempat-tempat sunyi, tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat COVID-19, di tempat-tempat di mana manusia tergantung dari orang lain. Dulu, sekarang, dan dengan sendirinya juga dalam masa depan. Dan lihatlah kalau manusia akan berbuat sedemikian dengan alat yang terbesar itu, yang diberikan selaku gambaran di dalam manusia, kasih sayang Tuhan. Kalau manusia akan berbuat sedemikian, hati tergerak, maka ia lihat ada sisa yang ia membagikan berlimpah-limpah. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, geven jullie hun maar te eten. Dat is de opdracht die Jezus meegaf aan zijn leerlingen. Sta jullie hen maar erbij. Geef hen datgene wat ze nodig hebben. Jullie geven jullie hun maar te eten. Geef ze maar leven. Geef ze toekomst. Geef ze uitzicht. Want dat is de betekenis van eten geven. Dat mensen weer tot leven komen. Dat mensen weer ruimte krijgen om adem te halen. En geef ze maar te eten hier, op deze afgelegen plaats. Jullie, geef ze te eten. Geef ze de toekomst. De mooie Bijbelse boodschap die iedere keer weer tot ons komt. Die goede boodschap, die vaak weer klinkt tot mensen in een situatie van hulpeloosheid, van machteloosheid, van weinig uitzicht. Juist op dat moment weer klinkt de boodschap van de Heer en de opdracht: geven jullie hun maar te eten. Ook in het verhaal van vandaag. De leerlingen van Jezus kwamen naar hem toe bij het vallen van de avond. En ze zeiden: Heer, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om te eten voor zichzelf te kopen. Op die afgelegen plaats bij het vallen van de avond zegt de Heer: geven jullie hun te eten. Jezus was zelf naar een afgelegen plaats van een afgelegen plaats gekomen, want hij wilde alleen zijn. Hij was daar naartoe gegaan omdat hij gehoord had dat zijn goede neef en vriend Johannes de Doper was gedood door Herodes. En meteen daarna vertelt de evangelist Mattheüs: toen Jezus hiervan hoorde van de dood van Johannes, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats, waar hij alleen kon zijn. De Heer wilde alleen zijn. De dood van zijn vriend, de dood van zijn neef Johannes wilde hij op zijn manier verwerken. Wellicht in dat alleen zijn, op die afgelegen plaats, dat de Heer in gebed was tot zijn vader, om zo de dood te verwerken van zijn vriend. De Heer zoekt vaker dit soort afgelegen plaatsen op, om alleen met zijn vader te zijn. Afgelegen plaatsen als een berg, als een woestijn. Op die afgelegen plekken in ons leven, in alle eenzaamheid en stilte. En wellicht ook omgeven door duisternis. Zoek de gelovige God op. En de Bijbel is heel duidelijk over de afgelegen plaatsen waar God ontmoetingen heeft met mensen. Er zijn genoeg voorbeelden van te noemen in de Bijbel. Mozes die op de berg Sinaï God ontmoet. De berg, een afgelegen plaats. Of Elia toen hij het leven niet meer zag zitten. Omdat hij naar het leven werd, zijn leven werd
achterna werd gezeten en hij de dood wilde ontlopen. Isabel wilde hem doden. En hij God ontmoette op de berg Horeb, een afgelegen plaats. Of Jezus die in de woestijn 40 dagen en 40 nachten vastte, voordat hij met het werk begon. Om daar alleen te zijn met zijn Vader. En onze openingstekst van Nehemia refereert ook aan de ontmoeting tussen God en zijn volk op de afgelegen plaats, de woestijn. Hij gaf het volk brood uit de hemel en leste hun dorst door water uit de rots te geven. En ook wij hebben onze afgelegen plaatsen in ons leven. Onze eigen woestijnmomenten, onze eigen bergmomenten. En al die ontmoetingen met God in de Bijbel, op een afgelegen plek, heel opvallend, die leiden weer tot leven. Die leiden weer tot uitzicht, tot weer op kracht te komen. Dat de mensen weer tegenaan kwamen. Want Elia kon er tegenaan om weer door te gaan. En Jezus ging weer na 40 dagen, 40 nachten het leven aanpakken om het werk van de Heer in deze wereld voor te zetten. En Mozes ging op weg naar Egypte om het uit te voeren, datgene wat God hem had opgedragen. De mens krijgt weer lucht, de mens krijgt weer kracht. Vandaag de dag hebben wij genoeg eenzame momenten. Het grootste moment van pandemie. Een klein virusje dat de hele wereld beheerst. En met name het leven van mensen volledig op zijn kop zet. En met name van die mensen die afhankelijk zijn. Van die mensen die kwetsbaar zijn. Van die mensen die de angst hebben vanwege hun kwetsbaarheid. Dat ze niet naar buiten kunnen. Zo wordt hun leven beperkt. Maar God blijft de mens opzoeken. En de mens zoekt God op. Om een ontmoeting met die mensen op zo'n afgelegen plek te hebben. Maar ja, ook op zo'n afgelegen plaats weet de schare Jezus Christus te vinden. En ze volgden hem over land. En die mensen hadden zieken bij zich, kwetsbare mensen. Mensen die afhankelijk zijn, mensen die zorgen hoeven. Mensen die niet voor zichzelf konden zorgen. En die mensen werden bij Jezus gebracht. Jezus stapte uit de boot, zag de grote menigte en hij voelde medelijden met hen. Jezus werd geraakt, diep geraakt. En het gevolg is, hij ging voor ze zorgen. Het staat, hij genas de zieken. De Heer is de herder voor de schapen die geen herder hebben. Hier, bij de scharen, bij al die kwetsbaren, wordt duidelijk wie de ware herder is. De ware herder staat als God zelf voor de menselijkheid. Wie voor zichzelf kan zorgen, die heeft geen heelmeester nodig. Die heeft geen dokter nodig. Want die redden het wel. En hier komt precies datgene naar voren wat de leerlingen tegen Jezus zeggen. De leerlingen worden hier opgevoerd om te laten zien hoe de meerderheid in deze wereld erover denkt. Het is laat geworden. En het is al ver voorbij etenstijd. En de leerlingen zeggen, laat die mensen toch gaan. Dan kunnen ze naar de dorpen gaan hier in de omtrek om voor zichzelf eten te kopen. Zeggen de leerlingen tot Jezus. Hieruit blijkt dat de leerlingen zich totaal niet bekommerden om de schare mensen en met name de mensen die kwetsbaar zijn. De mensen die hulp behoeven. Nee, laat ze nou gaan. Het is al laat op deze afgelegen plaats. En laat ze nou naar die dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. De leerlingen bekommerden zich niet om die schade. Wat een verschil met de reactie van Jezus. Jezus kreeg medelijden toen hij de schare van mensen zag. Met ontferming bewogen. En hij staat er genas de zieken. De liefde zorgt voor beweging.
De liefde zorgt ervoor dat mensen gaan opstaan en voor anderen hun stem willen verwoorden, zorg willen dragen. Maar de leerlingen, geen bewogenheid, geen medelijden. Laat ze eten voor zichzelf koken. En dat is beslist niet wat de Heer wil. De Heer heeft dat niet zo vanaf het begin gewild toen hij de mens schiep. Niet wat vandaag de dag zo overheersend is, voor jezelf opkomen. Zorgen voor jezelf. Ja, in het begin van de coronapandemie, toen deden de mensen het zo vaak. Maar later, dan komt het naar boven. Of zoals mensen vaak zeggen in de Wittebroodsweken van, ja, we houden van elkaar. Maar wanneer er crisis komt, dan blijkt de kracht van de liefde. Hou je elkaar nog vast of laat je elkaar los? En dat is nou precies waar het in dit verhaal op gaat. Houden de mensen vast de kracht van die liefde? Of zeggen ze, zoek het maar uit. Als je niet voor jezelf kan zorgen, pech. Die mentaliteit zorgt voor egoïsme, zorgt voor verdeeldheid, zorgt voor onnodige spanning. Nee, zegt Jezus, ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Zorgen jullie maar voor ze. Jullie die mijn leerlingen zijn. Jullie die mij al geruime tijd met mij optrekken. Zorgen jullie voor hen. Op deze afgelegen plek. Het wordt al donker. Ja, maar Heer, we hebben weinig. We hebben maar 2 broden en 5 broden en 2 vissen. We hebben eigenlijk niets. En dan laat Jezus zien waartoe liefde kan leiden. Waartoe bewogenheid ontferming kan leiden. De menigte moest op het gras gaan zitten. De Heer keek omhoog, sprak het zegelgebed uit, brak het brood, gaf het aan de leerlingen om het aan de mensen te geven. En iedereen at en ze werden verzadigd. En zie, ze hielden over 12 manden vol. 5000 vrouwen en kinderen niet meegerekend. De les die de Heer aan mensen geeft, die het willen horen, dat mensen inderdaad aan elkaar eten kunnen geven. Zelfs op afgelegen plaatsen. Ook al bevindt de gelovige zich op een eigen afgelegen plek. En denkt hij dat hij er niet toe in staat is om dat leven aan mensen te geven. Dat hij alleen maar 5 broden en 2 vissen heeft. Maar wanneer de mens het geeft, uit de grond van de liefde, met een diepe bewogenheid, in de naam van Jezus Christus, dan ziet de mens waartoe hij in staat is. Mensen eten geven die zich bevinden op afgelegen plekken, dat ze verzadigd worden. Toen gold dat, maar ook nu. En zeker ook morgen. Nou, wanneer mensen dat doen, in naam van die Heer, in volle liefde, dan zien ze dat ze genoeg overhouden tot in overvloed. De Heer zegene zijn kinderen. Amen. Kita mendengarkan sumbangan puji-pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Bersama-sama kita akan mengaku iman rasuli. Saya persilahkan kita akan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Syukur dan pujian Tuhan kami boleh naikkan kepadamu, karena apa yang tadi kami boleh dapat dengar, tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kamu memberi mereka makan, kamu memberi mereka apa yang mereka perlu untuk hidup. Tuhan, kami berterima kasih banyak bahwa Tuhan taruh di dalam kami satu alat yang begitu kuat, bahwa kami sungguh-sungguh mampu untuk menolong satu dengan yang lain, untuk merawati mereka yang perlu pertolongan. Kami doakan Tuhan bahwa kami tetap boleh teringat akan itu, karena Tuhan tidak jauh dari kami. Karena di mana ada kasih, disitulah Tuhan berada. Nah, begitulah Tuhan selalu berkali memberi kekuatan kepada kami, karena kasih sayang Tuhan terhadap kami. Dan kami begitulah terikat. Kami boleh doakan, berdoa untuk siapa saja, berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam jemaat di Pergi, kiri kanan, saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit yang perlu pertolongan. Kami doakan bahwa Tuhan boleh memperkuatkan mereka, boleh ternyata proses penyembuhan terlihat. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kami tidak kenal pada nama mereka, tetapi yang kami tahu nama mereka tertulis dalam tangan-Mu.
seruan-seruan yang kami boleh naikkan. Kami boleh berdoa untuk masyarakat di mana kami berada, maupun di sini atau di Indonesia, dengan pemerintahnya, bahwa mereka semua dalam berkat Tuhan boleh mengatur dan mengurus dalam keadaan yang penuh dengan penyakit COVID ini, boleh mengurus dengan baik menurut kehendakmu, menurut apa yang Alkitab menulis dan bermaksud. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba, untuk anak-anakmu kini yang naikkan hati kepadamu dan boleh berterima kasih banyak. Kami juga boleh menjadi suara bagi mereka yang suara mereka kurang terdengar. Dengarlah doa kami, Tuhan. Dengarlah doa kami. Kata-kata yang penuh dengan kekurangan. Tadi itu kami berterima kasih banyak bahwa anak-Mu laki-laki Yesus Kristus mengajar kami dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Dan begitulah boleh menyempurnakan kata-kata kekurangan kami. Anak-Mu laki-laki Yesus Kristus yang mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengar sumbangan pujian. Shine your light.
Kita sekarang datang di persembahan syukur. Broeders en zusters, laten we onze gaven geven aan de Heer, waarbij we denken aan het woord van God, dat we vinden in Mattheüs 5, vers 24, dat luidt als volgt. Laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Terwijl de gaven worden ingezameld, zingen we samen het gezang uit Kidung Jemaat 287a, de versen 1 en 2, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, ayat hatimu letakkan sempurna dan besar. Selamat karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Heere God, Vader in de hemel, we komen tot u in gebed om u te danken voor al uw zegeningen die we elke dag weer van u ontvangen. We hebben zojuist een klein deel hiervan teruggegeven voor het werk van uw kerk. Wilt u deze gaven zegenen, zodat ze tot zegen zullen zijn en mogen bijdragen aan de saamhorigheid binnen Perkie, het welzijn van hen die behoeftig zijn en voor de verdere verspreiding van uw woord. Dit bidden wij u uit genade door uw Zoon, Heer Jezus Christus. Amen. Marilah kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian di penutup, yaitu Kidung Jemaat 342 ayat 1, ayat 3. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air mata yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Kita boleh mengakhiri jam ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian, supaya kita boleh menjadi berkat satu terhadap yang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. Amin.